Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Kami dari kelompok Capstone 29, siklus 2 tahun 2024, ingin mendemonstrasikan tugas akhir kami yang berjudul Sistem ERP untuk Bengkel Moto Express berkat Kasih Motor Solo. Nah, pada video demonstrasi ini kami ingin menjelaskan 3 role, yaitu yang pertama ada kasir, yang kedua ada admin, kemudian yang terakhir adalah ada role owner. Kita akan memulai dari kasir dahulu. Dengan pada awal websitenya kita dapat login, email address maupun password, kasir 4 dan passwordnya itu rahasia. Login dan kita untuk bagian kasir ini dapat dijelaskan oleh Abigail Vivian. Boleh dilanjut? Baik, jadi setelah kita masuk ke halaman kasir, di sini merupakan dashboard dari akun kasir itu sendiri. Kasir sebagai pengguna dapat mencari produk yang ingin dibeli oleh pelanggan, kemudian apabila sudah ditemukan dapat diklik dan akan muncul di daftar pesanan. Lalu pelanggan akan membayar. Di sini pembayaran ada dua jenis, bisa cash maupun kris. Untuk kris, kita dapat mengunggah file sebagai bukti pembayaran. Namun di sini kita akan menggunakan metode pembayaran cash. Setelah pembayar melakukan pembayaran, kita dapat mencetak struk dan kemudian bisa melanjutkan ke riwayat transaksi. Di sini kasir dapat melihat riwayat transaksi untuk 1 bulan. Ini tadi ada yang barusan dibeli, yaitu ban motor. Di sini untuk di riwayat transaksi sendiri kita bisa melihat waktu pembayarannya, kemudian metode pembayaran, lalu total pengeluaran pembeli, dan juga status dari pembayaran tersebut. Untuk waktu transaksi pembayaran ini kita dapat disortir per bulannya, sehingga dapat memudahkan kasir untuk melihat pemasukan 1 bulan. Oke, untuk kasir mungkin sampai di situ saja, selanjutnya akan login sebagai admin. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai admin. Pertama kita login dulu ke email admin. Nah, begini kurang lebih untuk tampilan dashboard admin. Yang pertama di sini pasti dilihat banyak banget diagram-diagram, banyak chart gitu-gitu. Pada bagian atas terdapat tulisan sama tentang admin dan ada pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, total transaksi bulan ini, dan juga total stok yang ada pada inventory bengkelnya. Yang pertama ini ada diagram chart penjualan per bulan yang dimana bisa kelihatan pemasukannya berapa di bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian untuk penjualan ini terlihat juga sama seperti kasir, ada riwayat transaksinya, ada pemasukan di bulan Mei, kemudian ada total item yang terjual pada hari ini, kemudian ada juga total pemasukan hari ini. Untuk fitur ini kurang lebih sama seperti yang kasir, kita juga bisa melihat pemasukan di bulan-bulan tertentu seperti bulan Mei, ada detail pembayarannya juga, udah lunas, metodenya cash, harganya berapa, tanggal berapa, dan jamnya berapa itu bisa kelihatan dari penjualan ini. Kemudian lanjut ke inventory. Nah, untuk stok barang ini di sini ini tempatnya di mana admin menginput ataupun mengedit stok-stok barang yang ada. Jadi di sini tuh ada untuk sekarang ada 4 barang dan juga kita bisa mencari barang-barang yang misalkan nanti barangnya udah banyak dan kita bingung daripada nge-scroll, kita bisa ada search bar di sini untuk mencari barang yang kita cari.
Nah, kita mencari ban dan di sini muncul ada sepasang ban motor luar matic dan juga ada ban yang bentuknya bukan ban ya. Terus kita bisa membuat stok baru. Nah, di sini kita misalkan mau membuat barang oli Yamaha. Di sini juga ada harga, kemudian kita bisa memasukkan harga belinya dan juga stok yang yang bengkel ini punya ada berapa. Misalkan ada 30. Nah, ini kita juga bisa upload gambarnya apa biar kita bisa gampang lihatnya. Nanti kita simpan. Setelah kita simpan, barang itu akan muncul di stok inventory. Nah, oli Yamaha tapi bentuknya ban. Nah, ini inovasi baru 2025. Ini juga bisa kita edit. Untuk barang-barangnya bisa kita edit. Namanya, harganya, harga belinya, stoknya maupun fotonya juga bisa kita ganti. Kayak ini ban, kita mau ganti fotonya jadi yang lain mungkin bisa. Ataupun foto yang mau ditetapkan kayak gini nggak apa-apa. Boleh balik ke dashboard. Tadi ada yang belum kejelasin. Nah, di scroll ke bawah ini ada diagram pie yang menunjukkan stok yang di atasnya 20 dan juga stok yang di bawah 20. Di sini ada 3 stok yang kurang dari 20 dan juga 3 stok yang di atas 20. Nah, kemudian di sebelah kanan diagram chart pie-nya ini ada tabel stok barang. Nah, stok barangnya ini menampilkan barang-barang yang ada pada bengkel. Di sini ada tombol urutan biasa dan prioritaskan stok di bawah 20. Nah, kalau misalkan kita pencet tombol yang stok 20, maka dia akan tampil barang-barang yang stoknya di bawah 20. Nah, ini digunakan untuk memberikan alert aja untuk admin bahwa barang-barang ini perlu di restock. Seperti itu. Jika kita pencet tombol urutan biasa, maka nanti dia akan kembali jadi normal. Jadi dia bakal menampilkan semua barang-barang. Kurang lebih seperti itu untuk admin. Selanjutnya untuk bagian owner akan dijelaskan oleh Nicholas Adi. Silahkan. Baik, untuk owner, kita perlu melakukan login terlebih dahulu menggunakan email yang terdaftar sebagai owner. Sini, login. Nah, berikut adalah tampilan dashboard dari owner sebagai pemilik yang ingin melihat pemantauan bagaimana bengkel ini berjalan. Jadi, di sini ada total pemasukan bulan ini, di mana ada tertera seperti ini nominalnya, kemudian pengeluaran bulan ini juga tertera nominalnya seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat 2 grafik, yaitu grafik pemasukan per bulan dan penjualan per tahun. Nah, untuk per bulan di sini nanti bisa terlihat seperti pemasukannya bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan itu bisa dihitung per tahunnya, seperti ini. Kemudian di sini untuk perbandingan per tahun untuk 2024 bisa terlihat semisal penjualannya itu mencapai 31.550, kemudian di tahun 2025 itu baru mencapai 19 juta. Kemudian yang di bawahnya ada penjualan barang terbesar. Di sini penjualan barang terbesar terbanyak oleh ban motor di sini bisa terlihat. Kemudian harga satuannya juga seperti ini bisa terlihat. Jumlah yang terjual itu ada 9. Kemudian totalnya seperti ini dan kontribusi untuk penjualan di tahun ini itu 76%. Seperti ini. Kan ada paling banyak terjual di sini, ada ban paling banyak seperti ada yang di sebelah sini. Oke, kemudian masuk ke halaman pendapatan. Di sini laporan pendapatan bulanan ini berdasarkan jumlah transaksi yang masuk dan total harga yang tertera. Jadi ini masih laba kotor di mana berdasarkan transaksi yang masuk saja. Jadi di sini semisal Januari jumlah transaksinya ada 10, total pemasukannya ada 2.100.000. Sampai ke yang paling baru di 2025 Mei ada 1.546 dan ada 12 transaksi. Kemudian kita masuk ke bagian pengeluaran. Di sini pengeluaran hari ini masih 0 karena kita belum ada pengeluaran yang dimasukkan. Kemudian bulan ini ada 4 juta. Nah, di sini di bawahnya ada total pengeluaran dan pembeliannya dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut dahulu ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi sini ini adalah laporan yang memuat tabel dan chart di mana
memuat pendapatan dari bengkel, HPP-nya, beban operasionalnya berapa, laba kotor dan laba bersih. Nah, di sini pendapatan itu murni pendapatan dari penjualan dari barang-barang. Untuk HPP di sini dia itu merupakan harga modal atau harga beli yang digunakan, yang dimasukkan sebelumnya di bagian admin untuk melihat apakah seberapa untung kita mendapatkan dari penjualan barang tersebut. Kemudian untuk beban operasional itu berdasarkan dari pengeluaran di sini. Semisal kita membuat pengeluaran di laba rugi di sini terlihat 4 juta, kita menambah pengeluaran di sini nanti tambah pengeluaran. Semisal pada hari ini, kemudian deskripsinya untuk pembelian oli, kemudian jumlahnya kita masukkan sebesar 5 juta. Kemudian kita simpan, nanti akan pengeluaran bulan ini akan tertera 9 juta. Nah, kemudian untuk laba rugi di sini, ini belum langsung ya. Jadi di bulan Mei di sini langsung terlihat 9 juta. Tapi untuk yang sebelum-sebelumnya di sini, beban operasional itu belum tertera karena tidak ada input yang dimasukkan di bulan-bulan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya di sini terakhir ada laba kotor, di mana laba kotor di sini adalah hasil dari penjualan dikurangi beban operasional saja. Jadi laba kotornya seperti ini, dan kemudian laba bersih yang terakhir adalah jadi harga pendapatan di sini, kemudian dikurangi HPP, kemudian dikurangi beban operasional, dan hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita quit di sini dan masuk ke halaman login kembali. Baik, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari sistem ERP untuk Motor Express Bekal Kasih Motor. Terima kasih.